Teman-teman, terima kasih yang sudah menyampaikan. Saya hanya melanjutkan sedikit dan mencoba memberikan kesimpulan terkait dengan diskusi yang sudah teman-teman lakukan, aktivitas mandiri yang sudah teman-teman lakukan terkait dengan sistem politik. Terima kasih untuk tadi yang sudah mengutip Robert Dahl ya. Robert Dahl begitu, political system. Ini satu pemikir juga kaitannya dengan sistem politik yang menjelaskan dengan begitu ringkas apa itu sistem politik ya. Political system, according to Robert Dahl ya, atau menurut Robert Dahl adalah a pattern of human relationship, sebuah pola, sebuah kaitannya tadi ya, interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain atau antara human ya, umat manusia that involves ya, yang melibatkan to a significant extent power, rules or authority, yang melibatkan adanya kekuatan yang cukup signifikan, adanya peraturan, rules ya, ataupun kekuasaan. Dalam hal ini adalah authority. Sehingga dapat dilihat ya bahwa di sini kumpulan dari sebuah pola dari interaksi manusia ya. Ingat poinnya di sini interaksi manusia, di mana pelaku besarnya adalah manusia, cuma nanti ya memang hanya dibagi-bagi dalam beberapa peran ya. Ada yang jadi pemangku kebijakan, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi masyarakat yang dipimpin begitu. Di mana di dalamnya ada unsur-unsur seperti power, kekuatan begitu ya. Kemudian ada peraturan, set of rules gitu ya. Peraturan yang tertulis, dilembagakan. Kalau di Indonesia kita mengenalnya sebagai undang-undang begitu. Dan adanya authority, adanya kekuasaan. Nah, fungsi authority itu nanti kita bisa melihat ya, ada yang mengevaluasi kalau ada kesalahan, ada yang memberikan hukuman ketika terjadi kesalahan dalam sistemnya, sehingga lengkaplah sudah ya, sistem politik itu adalah interaksi di mana umat manusia saling berjejaring yang melibatkan power, rules, dan juga authority. Sehingga kita dapat satu kesimpulan nih teman-teman, kaitannya dengan pengertian sistem politik. Sistem politik adalah keseluruhan komponen atau lembaga di bidang politik. Nah, ini saya bold ya, saya tebalkan keseluruhan komponen. Berarti dengan kata keseluruhan ini, pemain, pelakunya, atau yang terlibat di dalamnya bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Ya, ini ya, namanya sistem berarti pelakunya bukan hanya satu, tapi lebih dari satu, membentuk komponen, membentuk lembaga, tentu saja di bidang politik ya, yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum. Nah, tadi pelebarannya adalah aktivitasnya itu menentukan kebijakan ya yang sifatnya umum, yang sifatnya sangat mempengaruhi umat banyak ya, orang banyak, masyarakat banyak secara luas, dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Lalu kemudian prosesnya bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Jadi bukan hanya menentukan saja, merumuskan saja, menuliskan saja atau merencanakan saja, tapi juga ada realisasinya begitu ya. Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Karena tadi lembaga-lembaga yang ikut di dalam sistem politik juga ada proses tadi, proses evaluasi, atau bahkan ketika terjadi kesalahan yang sifatnya fatal bisa menghukum ya kaitannya dengan kesalahan yang terjadi dalam sebuah sistem, yakni sistem politik. Nah, di situ kita bisa melihat ya teman-teman ya, pengertian dari sistem politik, keseluruhan komponen politik ya, banyak, tidak hanya satu, tidak hanya dua, bahkan lebih dari tiga, yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Ada proses perencanaan dan proses evaluasi di dalamnya. Jadi lengkap dalam satu kesatuan yang disebut sistem politik. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan ketiga, kita akan bicara lebih luas lagi ini ya. Setelah tahu sistem politik, apa sih komponen-komponennya, lembaganya apa saja sih yang masuk ke dalam sistem politik, kegiatannya penentuan kebijakan umum itu ada yang lebih spesifik lagi nggak, menentukannya seperti apa, lalu proses evaluasinya, nanti akan kita lihat gitu ya. Evaluasinya seperti apa, atau mungkin kalau ada hukuman, dihukumnya
Ada caranya nggak? Ada prosesnya nggak? Nah, nanti kita akan mulai membahas itu mulai dari pertemuan kedua sampai nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, ketemu juga dengan contoh besarnya di negara kita di Indonesia. Oke, barangkali itu ya sistem politik kita sudah dapat pengertiannya, sudah dapat goalnya ya. Tadi yang kita sudah bicarakan di awal, mengetahui apa itu sistem, mengetahui apa itu politik, dan pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan, pemahaman yang sama, harapannya begitu, terkait dengan pengertian sistem politik.